dilakukan RRT sehingga dia pantas dianggap sebagai sebuah pelaku? Apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi sehingga dianggap sebagai korban? Kan hampir tidak jelas. Bahkan kalau kita mau jujur, yang terjadi kepada RRT ini adalah sebuah kriminalisasi. Maka saya katakan kemarin ya di Polda Metro Jaya, dari 6 pasal yang dikenakan untuk menersangkakan RRT ini, Roy Rismond dan Dr. Tifa, tidak satu pun yang kemudian punya legitimasi hukum yang kuat. Mulai dari pasal 310 KUHP yang lama, 311, pasal 27A Undang-Undang ITE 2024, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE 2024, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE 2008, plus Undang-Undang ITE 35, pasal 35 Undang-Undang ITE 2008, dengan range hukuman mulai dari 9 bulan sampai 12 tahun. Tidak ada yang execute, tidak ada yang kemudian memberikan keyakinan pada kita bahwa ini pantas untuk menersangkakan. Oke. Boleh diklarifikasi lebih lanjut, ya silahkan bertanya. Kalau saya mau mengelaborasinya bisa 2 hari 2 malam. Oke, jadi nggak ada saran untuk ya, karena itu lucu ketika kita silaturahmi ke Solo. Ya, apalagi kemudian dikesankan bahwa restoratif justice itu atau RJ itu sebagai sebuah bentuk minta maaf, ya kan lucu. Maaf for what? Untuk apa kita minta maaf gitu? Untuk sebuah perjuangan yang merupakan ranah publik. Ini kan bisnis ke public interest, kepentingan publik bukan private interest begitu. Oke, Bang Andi silakan. Ya, kalau saya tidak menyentuh dari aspek hukum ya, saya melihat dari sisi kemanusiaannya sebetulnya. Kalau dalam case-nya ini adalah Bang Egy Sujana itu sendiri. Jadi kalau kita flashback ya, prosesnya ini adalah ketika itu teman kami dari relawan Jokowi ya tanggal 17 Desember itu bertemu dengan Bang Egy Sujana, yaitu adalah di rumah beliau di Bogor, ya kan? Di situ terjadi perbincangan sebagai sahabat lama. Siapa saja yang ada di situ, Bang? Di situ ada Bang Egy Sujana, kemudian di situ ada Bang Darmizal, kemudian ada Bang Rahmat. Ini bertiga. Bang Damai nggak ada di situ? Nggak ada, dia nggak ada di situ. Jadi bertiga ini memang sebelumnya, sehari sebelumnya Bang Darmizal bertelepon dengan Bang Egy, menanyakan kabar. Mereka ini sudah berteman ya, kira-kira sudah hampir 40 tahun. Mereka berteman semasa masih aktivis ya. Kemudian dia nanyakan bagaimana kabarnya Bang Egy. Saya lagi sakit, saya kena cancer, sudah stadium 4. Nah, kaget lah Bang Darmizal. Lah, saya ini baru tahu nih bahwa Bang Egy sakit gitu loh. Ya kalau begitu saya akan datang. Besoknya beliau datang dan di situ perbincangan sangat intens sebagai seorang sahabat ya. Bang Egy menulis buku tanggal 17 Desember itu. Buku itu dikatakan akan diserahkan kepada Pak Jokowi. Ya, seiman dan seislam, cerdas, berani dan militan CBM terus itu. Seperti yang beredar lah. Kira-kira isinya apa? Ya itu tentang autobiografinya Bang Egy Sujana, sepak terjang beliau di selama ini seperti apa di situ. Nah di situ kemudian ditindaklanjutilah ya, ada permintaan keluh kesahnya beliau bahwasanya saya tidak bisa keluar negeri dengan kondisi saya yang sangat sakit keras ini dan saya harus berangkat ke Penang ke Malaysia untuk kontrol, tapi karena dicekal dan nggak bisa. Ya timbullah satu ini percakapan kan karena ada restoratif justice itu di KUHP baru ya mengusulkan lah beliau gitu. Tanggal 5 Januari sebelum tanggal 8 Januari Bang Egy itu datang ke kantornya Bang Darmizal. Ini inisiatif sendiri ya, biar teman-teman tahu itu tidak diorkestrasi oleh Rejo, tidak diorkestrasi oleh Pak Jokowi, tidak. Ini adalah keinginan Pak Egy Sujana datang ke beliau dan bercerita, ya bisa nggak dihubungi dengan Pak Jokowi difasilitasi gitu, ya terus ya bisa, kenapa tidak kan, maka dikontak. Nah terus Bang Egy bilang, ya saya akomodasi transportasi saya ya, saya tidak mau diberikan difasilitasi, enggak. Ini adalah kehendak saya sendiri untuk berangkat ke sana. Nah di situ diajak Bang Damai, baru gitu, Bang Damai nggak ngerti sama sekali. Diajaklah ke Solo dan bertemu dengan Pak Jokowi. Singkat cerita ya seperti itu gitu prosesnya. Jadi di Solo itu tidak semerta-merta bahwasanya mereka datang gitu kan. Jadi janjinya jam 4, jam 4.30 mereka sudah datang. Nah kemudian di Solo itu Pak Jokowi menyambut mereka. Ya terlebih dahulu adalah Bang Rahmat dengan
penasihat hukum Oke. Bu Elida untuk itu. Ya baru Bang Egy. Permintaannya Bang Egy pada saat itu jangan ada yang namanya wartawan. Dan semuanya disteril, tidak ada. Makanya timbul pertanyaan pada wartawan apakah presiden yang datang atau sesuatu, ternyata Bang Egy. Jadi ramai karena masalah itu. Karena wartawan pasti kan ingin mengetahui seperti apa. Oke. Ya, dan Meskipun akhirnya baik Bang Egy maupun DHL sama-sama tidak mengakui bahwa ada permintaan maaf di situ. ya, jadi kalau saya ceritakan di sana waktu datang beliau ke dalam itu kan disambut dengan Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi selalu begini kan kalau bertemu kan. Enggak, dia sekarang dengan sambutan langsung jabat erat, ada kayak berpelukan gitu lah. Ya, karena mereka teman lama Biasa aja Bang. Hah? Pak Jokowi sama teman lama sama teman juga begitu. Enggak pernah. Begini selalu. Dan kondisi dia yang sekarang. Dia kan sakit. Enggak pernah coba dilihat begini terus. Jadi Anda menafsirkan itu apa? Kalau Gestur kita tafsirkan itu, kita tidak mengatakan bahwa itu memaafkan secara verbal. Ya, gestur tubuh sudah menggambarkan hal itu. Dan itu juga akan terjadi kalau RRT datang. Jadi kan saya bicara gini, dan sampai situ RRT dulu ya, kalau saya bisa menjelaskan. Loh kan Gini. Pak Jokowi sendiri bilang ada atau tidak ada permintaan maaf itu tidak perlu diperdebatkan. Niat baik silaturahmi harus dihargai. Kan berarti terbuka. Enggak, saya mesti jelaskan. Kan katakan nggak ada kata maaf memaafkan. Kan begitu kan? Tujuan datang ke sana itu Bukan kan, tidak perlu diperdebatkan kalimatnya Pak Jokowi. maaf, tidak perlu diperdebatkan secara verbal lah untuk bicara maaf memaafkan itu. Kan Pak Jokowi sudah mengatakan 8 orang itu datang pun diterima, terbuka, pintu rumahnya semua terbuka. Kan proses hukum jalan terus, kan begitu. Ya. Ya, kan mengenai restoratif justice itu pun kan sudah diajukan sebelum bertemu dengan Pak Jokowi. Oleh siapa? Oleh Bu Elida itu Oke. kan. Jadi Anda menganggap bahwa DHL dan juga BES, Bang Egy Sujana itu sudah tepat ya? Buat SP3 ini sudah saya, tepat. secara untuk kemanusiaan yang selama ini memang diharapkan oleh Bang Egy Sujana untuk melanjutkan kontrolnya terhadap penyakitnya, itu sangat tepat. Karena kemanusiaanlah itu yang diutamakan. Oke. Klaster 1 kan ada 5 orang. Saya ingin mengingatkan lagi Bang Andi, ada Rizal Fadilah, ada Rustam Effendi, ada Kurnia Tri Rohyani. Bang Andi, Anda merasa kemanusiaan juga nggak kalau mereka tiba-tiba datang ke Solo dan juga kemudian... saya selalu mengatakan di stasiun TV manapun, kalau 3 orang ini, Rizal Fadilah, Ibu Kurnia, Rustam, ingin mengikuti jejak dari Bang Egy, saya ngantarkan untuk bertemu dengan Pak Jokowi. Oke, atas asas kemanusiaan, mereka juga berhak di RJ Ya, kan, gitu ya? bisa aja kan. Masalah kan untuk kita bicara RJ itu adalah ada dari tersangka yang mengajukan. Oke. Ya, bukan dari kita yang pelapor yang mengajukan. Gitu, dari tersangka yang mengajukan ada permintaan RJ ini. Dan ini bukan hanya Pak Jokowi ya. Kan ada saksi ada pelapor yang lain. Ada 3 orang. Dan itu memang hari Senin kemarin itu dipanggil untuk menandatangani permintaan RJ itu, untuk menyetujui itu. Oke, berarti kalau ke RRT itu tidak memenuhi asas kemanusiaan dong kalau di RJ Kan saya bilang 8 orang pun kalau datang monggo. Ya. Tapi kan selama ini dikatakan Pernah kok datang ke Solo ya, Bang Refli ya? nggak pernah. Pernah datang ke Solo, minta bukan diperlihatkan. RRT, bukan. Yang datang ke Solo itu Damai Hari Lubis, Ya sama. Kurnia Tri Rohyani, sama Rizal Fadilah. Yang sampai Yang sampai bulan April bertemu. itu. Bulan April, tanggal 16 April. 16. Oke, jadi RRT tidak akan datang ke Solo. Begini,